Hai, selamat datang di channel Aku Harus Tahu, channel yang membahas semua tentang ilmu pengetahuan. Untuk dukungannya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasi. Selamat menyaksikan. Itu materinya adalah tentang macam-macam perubahan entalpi standar. Nah, jadi yang pertama adalah perubahan entalpi pembentukan standar atau disebut juga dengan delta HF0 ya. Jadi delta HF0 ini adalah merupakan perubahan entalpi ya yang diperlukan atau dilepaskan untuk membentuk satu mol senyawa. Ingat ya, berarti yang dibentuk harus satu mol senyawa dari unsurnya, begitu ya, dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Nah, jadi cirinya dalam keadaan standar itu yang dibentuk harus 1 mol. Dan kalau pembentukan standar itu harus dari unsur-unsurnya. Nah, contoh ya. Nah, untuk membentuk senyawa NaCl yaitu yang padat, maka dibentuk dari unsur Na dan Cl2 gas. Nah, ini solid ya. Berarti kita harus setarakan. Di sini harus Nah, nanti ditambahkan nanti belakangnya delta HF0 sama dengan misalkan positif 25 kJ. Nah, intinya adalah dalam pembentukan standar ini berarti harus dari unsur-unsurnya. Apa saja unsur-unsurnya? Nah, ada unsur-unsurnya yang monoatomik ya. Atomik itu adalah yang unsurnya dalam satu reaksi hanya satu. Contohnya itu adalah semua logam. Nah, baru karbon. Itu dia ya. Contohnya misalnya adalah Na, karbon, logam-logam semua lah, Zn dan sebagainya. Ada yang diatomik. Kalau diatomik berarti di dalam reaksi dia harus 2. Contohnya Cl2, N2, O2, H2 dan sebagainya ya. Nah, kemudian contoh reaksi yang lain misalnya pembentukan dari senyawa H2O. Nah, H2O ini liquid, berarti dibentuk oleh unsur H2 dan O2. Gak boleh H dan O saja, karena mereka termasuk adalah diatomik. Maka delta H-nya, delta HF-nya sama dengan misalkan ya minus 100 kJ. Dan ini reaksinya harus setara, berarti di sini harus setengah. Jadi di sini dia koefisiennya 1, itu menandakan bahwa dia adalah 1 mol. Ya. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua adalah perubahan entalpi penguraian standar. Nah, jadi dari katanya saja berarti diuraikan. Jadi ini sebenarnya adalah kebalikan dari pembentukan standar. Jadi delta HD ya ini adalah kebalikan dari delta HF tadi. Namun dia pengertiannya adalah merupakan perubahan entalpi ya yang diperlukan atau dibutuhkan atau dilepaskan ya, untuk menguraikan ya. Jadi sekarang sudah menguraikan 1 mol senyawa. 1 mol senyawa diuraikan menjadi unsur-unsurnya. Dalam keadaan standar. Nah, jadi ini kebalikannya ya tadi ya. Berarti kita kebalikan aja reaksi yang tadi. Contoh reaksinya misalnya NaCl nanti diuraikan menjadi Na
yang solid tambah setengah Cl2 gas, dan delta HD-nya nanti ya, karena dia diputar reaksi maka nilainya jadi berubah tanda. Tadi kan positif, sekarang dia menjadi negatif, berarti negatif 25 kilojoule. Nah itu dia ya. Kemudian selanjutnya adalah perubahan entalpi pembakaran standar atau delta Hc. Delta Hc, nah ini artinya adalah perubahan entalpi ya, yang terjadi entalpi yang diperlukan ya, atau yang dilepas untuk membakar. Nah kan pembakaran standar membakar 1 mol senyawa. Nah 1 mol senyawa dalam keadaan sempurna, pembakaran sempurna ya. Nah ini dia. Nah contoh reaksinya, berarti ingat kalau dia ada pembakaran, kita kemarin sudah bahas di kelas pelajaran yang sebelumnya, yaitu pembakaran karbon. Jadi kalau pembakaran sempurna berarti menghasilkan CO2 tambah H2O, begitu ya. Nah itu dia. Jadi intinya kalau dia dikatakan dibakar, maka berarti ditambah dengan oksigen. Ingat ini, oksigen atau O2. Nah contoh reaksinya misalnya etanol ya, C2H5OH yang cair atau liquid. Nah, dia dibakar harus dalam keadaan 1 mol. Berarti di sini dia 1 mol ya. Jadi nggak boleh koefisiennya nanti 2. Tambahkan dengan O2 atau oksigen akan menghasilkan, kalau pembakaran sempurna, CO2 ya, gas tambah H2O gas, uap air ya. Nanti kita setarakan, ini 2, kemudian di sini hanya ada 6, berarti ini 3. O nya 4 tambah 3 7, berarti 7/2. Nah inilah reaksinya. Jadi yang harus kita pahami, 1 mol itu adalah senyawa yang dibakar itu harus 1 ya. Jadi nggak boleh kita buat di sini ya, kita kali 2 lah Pak, ini nggak boleh ya. Nah selanjutnya adalah perubahan entalpi penetralan standar atau delta Hn. Nah delta Hn berarti yang dinetralkan itu biasanya adalah asam atau basa. Jadi perubahan entalpi ya, untuk ya, menetralkan 1 mol, ingat harus 1 mol ya, 1 mol asam oleh basa atau sebaliknya. Artinya atau sebaliknya, berarti yang menetralkan itu nanti adalah basa oleh asam ya, dalam keadaan standar. Ini dia ya, keadaan standar. Nah jadi contohnya adalah penetralan itu misalnya adalah penetralan dari NaOH yang dinetralkan oleh HCl. Nah basa dinetralkan oleh asam, menghasilkan NaCl tambah dengan H2O ya. Jadi ini nanti adalah aquos, ini aquos, ini nanti yang aquos, baru ini nanti yang liquid. Nah misalnya nanti delta H nya ini, delta Hn nya sama dengan positif 250 kilojoule. Ini tadi, berarti ini tadi kita buat delta Hc ya, berarti delta Hc positif 30 kilojoule contoh. Nah kemudian ada nanti soal yang lain seperti ini. Ini kalau pada saat ini kan sama-sama dia koefisiennya 1. Nah bagaimana kalau seperti ini? NaOH aquos ternyata dinetralkan oleh H2SO4 aquos. Nah, arti akan menghasilkan Na2SO4 aquos tambah H2O. Nah, jadi di sini delta H penetralannya belum standar, tidak ada tanda derajatnya di atas. Enggak, misalnya ini adalah positif 200 misalnya. Nah, jadi kalau ditanya nanti delta H
standarnya, maka kita harus buat nanti dalam koefisiennya jadi 1. Jadi reaksinya kita setarakan dulu. Di sini Na-nya 2, otomatis ini harus 2. Nah, begitu ya. Berarti H di sini ada 4, berarti sini ada 4. Oke, udah setara ya, S-nya sudah. Nah, berarti kalau seperti ini, kalau ditanya delta standar dari NaOH, karena di sini masih 2, berarti dia kita buat harus jadi 1. Maka nanti jadi 200 itu kita harus kita bagi dengan koefisiennya 2. Berarti nilainya menjadi 100 positif 100 kilojoule per mol standar ya. Nah, bagaimana kalau H2SO4? Berarti kalau delta Hn penetralan daripada H2SO4 itu ya, karena dia adalah sudah dalam koefisien 1, maka dia tetap nilainya adalah 200 kilojoule per mol. Begitu deh ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah perubahan entalpi penguapan standar. Jadi kalau dibilang penguapan standar berarti mengubah fase daripada suatu zat yang cair menjadi uap, begitu ya, atau menjadi gas. Nah, jadi delta H uap standar itu adalah perubahan entalpi yang diperlukan atau dibutuhkan, begitu ya, saat 1 mol zat dalam fase cair ya, berubah menjadi fase gas pada keadaan standar. Itu dia ya, keadaan standar. Berarti sini perubahan fasenya yang penting kita lihat. Nah, misalnya H2O yang liquid, yang cair, berubah menjadi H2O yang uap air atau gas. Nanti delta H uapnya sama dengan minus 320 kilojoule ya. Kemudian yang ke-6 adalah perubahan entalpi peleburan standar atau delta HF atau delta H fus, begitu ya. Maka delta H fus standar adalah perubahan entalpi yang diperlukan atau dibutuhkan atau yang dilepaskan saat 1 mol zat dalam fase padat ya, berubah menjadi fase cair pada keadaan standar, gitu ya, pada keadaan standar. Nah, misalnya contohnya adalah ini dari padat menjadi cair. H2O yang solid, ada H2O solid, ada yaitu S, melebur menjadi H2O yang cair atau air yang biasa. Maka delta H fusnya sama dengan misalnya positif 25 kilojoule. Nah, ya. Ini tadi yang di atas kita buat sedikit, ini yang dilepaskan ya, atau yang dilepaskan ya. Nah, selanjutnya perubahan entalpi sublimasi standar. Nah, kalau sublimasi berarti dia adalah perubahan fase dari fase yang padat langsung menjadi gas. Jadi delta H sublimasi standar adalah perubahan entalpi yang diperlukan ya, perubahan entalpi yang dibutuhkan atau dilepaskan ya saat 1 mol zat dalam
fase padat berubah menjadi fase gas ya, berubah menjadi fase gas. Nah, itu dia ya, pada keadaan standar ya. Nah, contohnya misalnya adalah delta H sub ini H2O dalam keadaan solid padat berubah menjadi H2O dalam keadaan gas. Maka delta H nya sama dengan minus 500 atau positif 527 kilojoule. Nah, yang terakhir adalah perubahan entalpi pelarutan standar atau delta HS atau solubilization ya, solubilization. Jadi delta HS standar adalah perubahan entalpi yang dibutuhkan atau yang dilepaskan ya pada waktu pelarutan ya 1 mol zat melarut dalam suatu pelarut ya. Nah, pada keadaan standar ya. Nah, contohnya misalnya adalah suatu HCl yang dalam bentuk gas nanti melarut dalam suatu pelarut menjadi suatu HCl yang dalam bentuk larutan, sehingga delta HS standar sama dengan positif 30 kilojoule. Nah, jadi nanti dalam pembelajaran ini, nanti dalam sering pembelajaran dalam kimia yang sering nanti dibahas adalah yang 3 ini, perubahan entalpi pembentukan standar, yang kedua perubahan entalpi penguraian standar, dan yang ketiga perubahan entalpi pembakaran standar. Nah, oke, sampai situ pembelajarannya hari ini. Silakan disimak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup sekian video pembelajaran dari kakak. Nantikan video pembelajaran yang menarik lainnya. Karena kita harus semakin tahu dan dengan prinsip aku harus tahu. Sampai jumpa.